Baik, terima kasih Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Nunuk selaku Dirjen GTK dan Ibu Bapak sekalian, para narasumber, Bu Hadianti dan Bu Marini, dan Ibu Bapak sekalian. Izin melanjutkan berkaitan dengan kebijakan kementerian yang sudah diterbitkan oleh kementerian dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025. Peraturan Menteri ini disusun sebagai upaya untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dengan terbitnya peraturan ini untuk melakukan penyesuaian dalam kurikulum dan pembelajaran. Di dalamnya mewadahi beberapa kebijakan kementerian. Yang utama adalah berkaitan dengan penerapan pendekatan pembelajaran mendalam dan juga mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ini dua hal kebijakan yang kita perkuat untuk di tahun ajaran ini. Oleh karena itulah kita memperbaharui beberapa pasal yang sebelumnya di dalam Permendikbudristek nomor 12, lalu kita beberapa pasal kita perbaharui. Sehingga rujukan kurikulum ini tetap merujuk ke Permendikdasmen nomor 12 2024 dan Permendikdasmen nomor 13 2025. Jadi untuk kurikulum ini tetap bisa untuk rujukannya ke dua peraturan ini. Karena di dalam Permendikdasmen ini ada beberapa pasal yang kita sesuaikan, yang intinya untuk penerapan pendekatan pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial. Selain itu, untuk mewadahi beberapa masukan berkaitan dengan implementasi dari kokurikuler, maka kami ada penyesuaian bentuk kompetensi dan muatan pembelajarannya pada kokurikuler. Dan ini pun sudah tadi disampaikan ada penyesuaian nama dari tugas tambahan yang selaras sebenarnya dan juga terkait dengan penyediaan ekstrakurikuler. Dengan terbitnya Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 ini maka satuan pendidikan itu masih tetap menerapkan kurikulum mereka dan juga masih diperkenankan menerapkan kurikulum 13 karena kita tidak atau belum memperbaharui pasal satunya. Jadi pasal 1 berkaitan dengan nama kurikulum itu masih tetap. Dan juga di pasal 33 terkait dengan implementasinya juga masih tetap bahwa sekolah-sekolah yang berada di daerah non 3T itu masih boleh menggunakan kurikulum 13 sampai tahun ajaran ini. Dan untuk di daerah 3T tahun depan itu juga masih diperkenankan menggunakan kurikulum 13. Dengan kata lain, pada tahun ajaran ini satuan pendidikan itu menerapkan kurikulum mereka dan masih diperkenankan untuk menggunakan kurikulum 13. Nah, Ibu Bapak, di dalam kurikulum ini ada 3 yang kita atur utamanya. Nah, dalam kurikulum memuat intrakurikuler ini untuk ajaran menstruktur. Lalu ada yang namanya kokurikuler, kegiatan pembelajaran untuk penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan intrakurikuler dalam rangka pengembangan kompetensi, dan ekstrakurikuler, kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, minat, bakat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik. Nah, tujuan dari intra, ko, dan ekstra nanti harapannya dapat membentuk profil lulusan secara utuh dalam proses belajar sehingga terbangunlah ke-8 dimensi profil lulusan. Jadi ke-8 dimensi profil lulusan itu dicapainya melalui intrakurikuler, diperkuat oleh kokurikuler, ditambahin oleh ekstrakurikuler. Nah, untuk penyesuaian struktur kurikulum yang kita tuangkan dalam Permendikdasmen ini fokusnya untuk meningkatkan mutu pembelajaran, yang mana untuk di dalamnya kita atur terkait dengan alokasi waktu intra dan kokurikuler. Jadi dalam struktur kurikulum
kita mengatur dari pusat alokasi waktu untuk intra dan kokurikulernya. Nah, selain intra dan kokurikuler, memang satuan pendidikan nanti dapat menyediakan ekstrakurikuler sesuai dengan karakteristik satuan pendidikannya. Nah, untuk ekstrakurikuler itulah nanti ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, alokasi waktunya memang silahkan satuan pendidikan membuka penyelenggaraannya disesuaikan sumber daya yang tersedia di satuan pendidikan, dan mungkin tadi di dalam Permendikdasmen diakui juga untuk yang menjadi pembina eskulnya diakui beban kerjanya. Nah, secara umum Ibu Bapak, untuk masing-masing mata pelajaran yang selama ini berjalan, beban mengajar untuk setiap mata pelajaran itu tetap. Jadi total beban mengajar alokasi waktunya, jadi kalau saya selama ini punya beban mengajar 3 jam, maka tetap 3 jam. Kalau sebelumnya 4 jam, tetap 4 jam. Jadi total untuk masing-masing mata pelajaran itu tetap. Jadi alokasi waktunya itu tetap. Nah, adapun yang dilakukan penyesuaiannya untuk intrakurikuler, itu tidak ada pengurangan mata pelajaran. Yang ada adalah menambah mata pelajaran. Jadi guru-guru yang selama ini sudah mengampu mata pelajaran, beban mengajarnya tetap, nama mata pelajarannya tetap. Yang ada adalah sekarang adanya penerapan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial sebagai mata pelajaran pilihan. Dengan kata lain, guru-guru yang sudah selama ini mengajar ya tidak terganggu, beban mengajarnya tetap, alokasi beban mengajarnya tetap, nama mata pelajarannya juga tetap. Nah, sekarang itu adanya menawarkan kita tambahan mata pelajaran. Jadi tidak ada pengurangan mata pelajaran. Yang ada adalah penambahan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, sebagai mata pelajaran pilihan ini secara struktur kurikulum dibuka mulai kelas 5 sampai kelas 12. Jadi mata pelajaran pilihan ini nanti dibuka sesuai dengan SDM yang tersedia di satuan pendidikan. Jadi belum diwajibkan sampai saat ini. Jadi silahkan kalau gurunya tersedia, sarananya juga memungkinkan, siswanya juga ingin untuk mengambil mata pelajaran ini, maka ini bisa diterapkan. Untuk mata pelajaran ini di tahun ajaran 2025-2026 itu diterapkannya itu baru di kelas 5, 7, dan 10. Jadi untuk tahun ajaran ini belum serempak, masih bertahap. Jadi penerapan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini baru di kelas 5, 7, dan 10. Nah, ini untuk secara umum ya SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk pendidikan khusus itu dimulainya dari kelas 7. Jadi di kelas 7 SMP LB atau dari kelas 10 SMA LB itu boleh dibuka juga ya di kelas-kelas awal. Nah, ini tambahannya ya. Jadi sebagai mata pelajaran pilihan, memang kalau sekolah membuka mata pelajaran pilihan ini, maka kalau ini dibuka akan menambah beban atau waktu belajar anak. Jadi kalau misalkan anggap dalam 1 minggu selama ini 38 jam, lalu ada mata pelajaran coding KA, ini 2 jam misalkan di SMP, maka beban belajar anak, waktu belajar anak menjadi 40 jam. Jadi tidak berakibat terhadap mengurangi alokasi waktu mata pelajaran lain. Dan ini sekali lagi sifatnya pilihan ya, Bapak belum diwajibkan, jadi dilihatlah sesuai dengan SDM yang tersedia di satuan pendidikan. Itu yang intrakurikuler. Jadi intrakurikuler semestinya terkait dengan beban kerjanya, itu terkait dengan linearitas, beban mengajarnya itu tetap. Nah, sekarang terkait dengan kokurikuler. Nah, kokurikuler inilah yang ada penyesuaian. Di dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, sebelumnya kokurikuler itu bentuknya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi P5 itu adalah bentuk dari kokurikuler. Jadi sebelumnya untuk pelaksanaan kokurikuler itu ditetapkan dalam bentuk P5. Nah, sekarang bentuknya ada penyesuaian. Yang sebelumnya bentuknya P5, jadi namanya sama-sama kokurikuler gitu. Jadi kalau sebelumnya kokurikuler, namanya itu kokurikuler tapi bentuknya P5. Kalau sekarang kokurikuler itu bentuknya ada variasi. Jadi lebih fleksibel. Kalau sebelumnya harus P5, kalau sekarang bentuknya itu bisa kolaboratif lintas disiplin ilmu, bisa gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan atau cara lainnya.
Nah, kompetensinya pun ini ada penyesuaian dari sebelumnya untuk memperkuat 6 dimensi profil pelajar Pancasila menjadi memperkuat 8 dimensi profil lulusan. Muatannya juga ada penyesuaian yang sebelumnya ditetapkan oleh pemerintah pusat dan ada batasan-batasan tema, sekarang ditetapkan oleh sekolah dan tidak ada batasan tema. Yang penting nanti yang namanya kokurikuler ini karakteristiknya seperti apa, kriterianya seperti apa. Nah, itulah yang nanti bisa kita cermati dan kita tuangkan dalam panduannya. Nah, berkaitan dengan beban kerja guru, ini ada penyesuaian untuk nama tugas tambahannya. Nah, itu pun kami jelas tadi juga sudah disampaikan. Beban kerja guru sebelumnya namanya koordinator P5. Sekarang beban kerja tambahannya namanya adalah koordinator pembelajaran berbasis proyek, tapi uraian kerjanya adalah berkaitan dengan kokurikuler, termasuk ke dalam variasi dari bentuk kokurikuler ini. Nah, ini mungkin nanti di bagian akhir akan kami tampilkan juga ya, bagaimana penyesuaian terkait dengan kokurikuler ini dari bentuk P5 menjadi bentuk kolaborasi lintas disiplin ilmu, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia atau cara lainnya. Lalu yang ketiga adalah yang diatur karena kurikulum itu, struktur kurikulum itu ada intra, ada core, dan ada ekstra. Intra dan core ditetapkan oleh pemerintah alokasi waktunya. Untuk ekstra itu diserahkan kepada satuan pendidikan untuk dibuka. Namun ini ada pasal yang kita tambahkan bahwa ekstrakurikuler itu memang menjadi kewenangan sekolah, apapun namanya silahkan, kompetensinya silahkan, tapi ada yang harus dibuka oleh sekolah, minimal satu, yaitu adalah ekstrakurikuler kepramukaan atau kepanduan lainnya. Jadi silahkan secara prinsip fleksibel, kewenangan sekolah, nama ekstrakurikulernya, kompetensi dan lain-lainnya, tapi ada satu yang kita delegasikan agar ini dibuka untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah, jadi SD, SMP, SMA. Kalau untuk PAUD kalimatnya dapat gitu ya, jadi belum diwajibkan untuk PAUD dan kesetaraan, tapi untuk SD, SMP, SMA dan sederajat itu wajib disediakan, jadi wajib menyediakan pramuka atau kepanduan lain. Jadi norma penambahan penyediaan eskul yang harus disediakan oleh satuan pendidikan. Nah, dengan terbitnya Permendikdasmen nomor 13 ini, kami sudah menerbitkan 3 panduan untuk membantu satuan pendidikan. Pertama, panduan pengembangan kurikulum satuan pendidikan, ada tulisan edisi revisi tahun 2025, karena ini ada pembaharuan. Yang kedua adalah pembelajaran dan asesmen, edisi revisi tahun 2025. Jadi kalau tadi di dalam beban kerja gurunya ada guru perlu merencanakan pembelajaran. Nah, bagaimana proses perencanaannya, penyesuaiannya dengan mengintegrasikan pembelajaran mendalam itu ada di dalam edisi revisi tahun 2025 ini. Dan yang ketiga adalah panduan kokurikuler. Tidak ada tulisan edisi revisi karena untuk panduan ini menggantikan panduan P5. Jadi sudah tidak ada lagi panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sekarang adanya adalah panduan kokurikuler. Nah, itu Ibu Bapak yang sudah kami terbitkan. Lalu sejauh mana penyesuaiannya? Untuk panduan pembelajaran asesmen, penyesuaiannya adalah karena konsen ini perlu diterapkannya pembelajaran mendalam, maka di dalam perencanaan pembelajarannya, pelaksanaannya, dan asesmennya diharapkan dirancang dengan menerapkan pembelajaran mendalam. Berkaitan pembelajaran mendalam kan ada 4 kerangka, yaitu dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, juga kerangka pembelajaran. Nah, inilah yang mulai diintegrasikan ke dalam perencanaan belajarnya. Nah, format sistematika sebenarnya bebas. Yang kami tuangkan adalah bagaimana keempat kerangka ini masuk. Sebagai inspirasi, ini ada dimensi profil lulusannya di dalam perencanaan belajar, ada kerangka belajarnya, ada prinsip dan juga pengalaman belajarnya. Nah, ini yang kita sesuaikan di dalam perencanaan belajar. Yang kedua adalah di dalam pembelajaran asesmen juga ada pembaharuan berkaitan dengan laporan hasil belajar atau rapor. Di mana di dalam laporan hasil belajar, kalau sebelumnya siswa harus memiliki 2 rapor intrakurikulernya dan rapor P5. Sekarang rapor siswa itu hanya 1, jadi tidak ada lagi rapor berdiri sendiri di luar rapor intinya, rapor siswa ini.
Namun berkaitan dengan deskripsi capaian kokurikulernya kita masukkan ke dalam rapor ini. Dan yang kedua adalah tanggapan kolom dari orang tua. Jadi tampilannya seperti ini, ada penambahan kolom kokurikuler dalam rapor siswa dan ada tambahan catatan orang tua. Ini untuk di laporan hasil belajarnya. Catatan tambahan lainnya adalah terkait mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan ya, bahwa ini menjadi kewenangan satuan pendidikan pertimbangannya. Jadi ini untuk memperjelas ya, silahkan sekolah kalau memang masih ada yang tinggal kelas silahkan, tapi sekolah harus menetapkan kriterianya. Kalau nah ini kewenangan itu kenaikan kelas itu ada di satuan pendidikan, termasuk juga pertimbangan untuk kelulusan. Itu yang di dalam pembelajaran asesmen. Di dalam panduan kokurikuler ini karena menggantikan P5 menjadi kokurikuler, maka di dalam kokurikuler ini Ibu Bapak kami sudah menjelaskan mulai tujuannya, kriterianya, bentuknya, asesmennya. Nah itu dijelaskan di dalam panduan ini, dan pembaharuannya adalah tidak perlu ada rapot kokurikuler yang berdiri sendiri. Nah Ibu Bapak, berkaitan dengan pemenuhan beban kerja untuk kokurikuler tadi juga sudah disampaikan di dalam Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025, beban kerja tambahan lainnya itu namanya adalah koordinator pembelajaran berbasis proyek. Nah, koordinator jabatan itulah yang merupakan sebenarnya bagian dari koordinator kokurikuler. Jadi koordinator kokurikuler inilah nanti pada saat Ibu Bapak menginputnya mengisi jabatan itu, mengisi beban kerja tambahan koordinator pembelajaran berbasis proyek, di mana untuk koordinator itu diantaranya mengembangkan kemampuan kepemimpinan mengelola kokurikuler, membuka kolaborasi narasumber untuk memperkaya materi, mengomunikasikan kolaboratif lintas disiplin ilmu, termasuk juga gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi kolaborasi di antara peselik mengelola sistem pelaksanaan kegiatan kokurikuler. Nah ini tadi sudah disampaikan juga. Jadi koordinator di dalam kokurikuler ini tuh masih tetap diakui sebagai beban kerja tambahan. Jadi di dalam pelaksanaan berkaitan dengan kokurikuler kita masih tetap adanya beban kerja tambahan lain, yaitu koordinator pembelajaran berbasis proyek. Dalam hari ini fungsi-fungsinya adalah melaksanakan peran sebagai koordinator kokurikuler. Jadi tidak usah khawatir Ibu Bapak yang selama ini ada beban kerja tambahan lainnya sebagai koordinator P5 masih tetap ada. Nah sekarang nama jabatannya adalah koordinator pembelajaran berbasis proyek, di mana uraian kerjanya adalah mencakup berkaitan dengan kokurikuler, kegiatan kokurikuler ini. Jadi peran-peran itu masih tetap ada. Jadi ada peran fasilitator, ada peran koordinator, itu tuh masih tetap ada di dalam pelaksanaan kokurikuler ini. Nah untuk penyesuaiannya, kalau sebelumnya namanya bentuknya kegiatan kokurikuler, bentuknya P5, sekarang ada variasi pembelajarannya itu kok bisa kolaboratif lintas disiplin, bisa gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia dan atau cara lainnya. Dan nantinya Bapak tidak lagi rapornya berdiri sendiri, rapornya itu nanti dicantumkan dalam rapor inti, dan itu pun tidak perlu panjang lebar, cukup deskripsi singkat ya. Jadi dimensi apa yang ingin dicapai dalam semester ini, mungkin 1 atau 2 dimensi ya dalam satu semester dalam rapornya, sehingga deskripsinya cukup singkat nanti dalam rapor intinya. Misalkan yang ingin diperkuat dimensi nalar kritis dan dimensi komunikasi, maka mungkin nanti deskripsinya ini bisa dipilih mana ya. Jadi di dalam rapornya kalau sebelumnya sampai berlembar-lembar halaman ada rapor tersendiri, kalau sekarang cukup kesimpulannya yang nanti ditampilkan dalam rapor inti siswa terkait kokurikuler. Ini contoh-contohnya penuangannya, yang narasinya ya bisa jadi ini Ananda menalarang kritis, mampu menjelaskan interaksi, dan perlu ditingkatkan komunikasinya. Nah atau Ananda baik dalam penalaran kita mencari solusi, perlu berlatih mengulik-ulik. Jadi nanti deskripsi kokurikuler ini tidak perlu juga banyak lebar gitu ya, tapi ini menggambarkan kemampuan atau dimensi apa yang sedang diperkuatnya. Ini untuk kokurikuler. Jadi untuk kokurikuler ini menggantikan panduan P5, sekarang adanya panduan kokurikuler. Dan terakhir adalah kami terbitkan revisi panduan pengembangan kurikulum satuan pendidikan, yang mana penyesuaiannya kalau komponen minimumnya tetap. Mungkin nanti akan ada penyesuaian adalah dalam pengorganisasian pembelajaran. Kalau sebelum organisasinya intra, P5 dan ekstra, sekarang organisasinya adalah intra,
kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi penyesuaian dari P5 ke nama yang lebih generik ke kokurikuler. Lalu di dalam perencanaan belajar ini kita dorong bagaimana perencanaan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran mendalam. Komponennya tetap, tapi ada beberapa penyesuaian aja di beberapa bagian terkait dengan bagaimana pembelajaran mendalam itu diterapkan dalam intrakurikuler dan diterapkan dalam kokurikuler. Demikian mungkin dari kami terkait dengan implementasi Permendikdas nomor 13 tahun 2005. Saya kembalikan ke Bu Emily. Makasih.